A few moments later. Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Trikines Nebaho dengan NIM B1B2222064. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan negara yang berhasil dan tidak berhasil. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang negara yang berhasil. Sistem pemerintahan Jamaika. Jamaika memiliki sistem pemerintahan yang unik, yaitu monarki konstitusional parlementer. Sistem ini menggabungkan elemen-elemen dari dua sistem pemerintahan, monarki dengan kepala negara yang merupakan seorang raja atau ratu, dan sistem parlementer dengan kepala pemerintahan yang dipilih dari anggota parlemen. Baik, yang pertama yaitu Ratu Elizabeth II dari Inggris Raya adalah kepala negara Jamaika. Meskipun ratu adalah kepala negara, kekuasaannya di Jamaika sangatlah terbatas. Dia tidak memiliki kekuasaan politik langsung dan hanya bertindak sebagai simbol negara. Selanjutnya yaitu Gubernur Jenderal adalah perwakilan ratu di Jamaika. Dia ditunjuk oleh ratu dan bertindak sebagai kepala negara di Jamaika, tetapi kekuasaannya dibatasi oleh konstitusi. Gubernur Jenderal menjalankan tugas-tugas seremonial seperti membuka sesi parlemen, memberikan persetujuan royal untuk undang-undang, dan menunjuk Perdana Menteri. Baik, selanjutnya yaitu kepala pemerintahan, yang dimana Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan Jamaika. Dia dipilih dari anggota parlemen yang berasal dari partai politik yang memenangkan mayoritas kursi dalam pemilihan umum. Perdana Menteri memiliki kekuasaan politik yang nyata, memimpin kabinet, dan bertanggung jawab kepada parlemen. Selanjutnya yaitu parlemen. Parlemen di Jamaika disebut parlemen yang terdiri dari dua kamar. Kenapa terdiri dari dua kamar? Yang pertama yaitu Majelis Perwakilan Rakyat. Kamar ini memiliki 63 anggota yang dipilih melalui pemilihan umum. Anggota parlemen ini dipilih berdasarkan first past the post, di mana calon dengan suara terbanyak di setiap daerah pemilihan terpilih. Yang kedua yaitu Senat. Kamar ini memiliki 21 anggota yang ditunjuk oleh Gubernur Jenderal, 13 anggota ditunjuk atas rekomendasi Perdana Menteri, 8 anggota ditunjuk rekomendasi pimpinan oposisi. Senat berfungsi sebagai badan pengkaji undang-undang dan memberikan nasihat kepada pemerintah. Yang keempat yaitu kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh Perdana Menteri dan kabinetnya. Kabinet terdiri dari menteri-menteri yang bertanggung jawab atas berbagai bidang pemerintahan. Kabinet ini bertanggung jawab kepada parlemen dan dapat diberhentikan jika kehilangan dukungan mayoritas di parlemen. Yang kelima yaitu kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif dipegang oleh parlemen. Parlemen memiliki wewenang untuk membuat undang-undang, mengesahkan anggaran negara, dan mengawasi pemerintahan. Parlemen juga memiliki wewenang untuk menunjuk dan memberhentikan Perdana Menteri dan Kabinet. Selanjutnya yaitu kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung Jamaika. Mahkamah Agung yang bertanggung jawab untuk menafsirkan konstitusi, menyelesaikan sengketa hukum, dan mengawasi sistem peradilan. Nah, Jamaika bersifat independen dari cabang eksekutif dan legislatif. Yang ketujuh yaitu sistem politik. Jamaika memiliki sistem multipartai, di mana partai politik utama di Jamaika adalah Partai Buruh Jamaika atau JLP dan Partai Nasional Jamaika atau JNP. Kedua partai ini telah berkuasa secara bergantian selama beberapa dekade. Yang kedelapan yaitu pemilihan umum. Pemilihan umum di Jamaika diadakan setiap 5 tahun untuk memilih anggota Majelis Perwakilan Rakyat. Pemilihan umum di Jamaika bersifat demokratis dan bebas. Warga negara Jamaika yang sudah berusia 18 tahun ke atas memiliki hak untuk memilih.
Sistem pemerintahan di Jamaika adalah sistem hibrid yang menggabungkan unsur-unsur monarki dan demokrasi parlementer. Sistem ini telah terbukti stabil dan efektif dalam menjalankan pemerintahan di Jamaika. Sistem ini menjamin bahwa kekuasaan politik bagi antar kepala negara dan kepala pemerintah dan parlemen dengan mekanisme yang jelas dan akuntabilitas dan kontrol. Sistem ini juga melindungi hak-hak asasi manusia dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, keberhasilan sistem pemerintahan Jamaika. Yang pertama, stabilitas politik. Jamaika telah menikmati stabilitas politik selama beberapa dekade dengan pergantian kekuasaan yang terjadi secara damai melalui pemilihan umum. Selanjutnya, yaitu pertumbuhan ekonomi. Jamaika telah mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil, didorong oleh sektor pariwisata, investasi asing. Selanjutnya, hak asasi manusia. Jamaika memiliki catatan yang baik dalam perlindungan hak asasi manusia. Tetapi, ada pun tantangannya, yaitu yang pertama, kejahatan. Jamaika menghadapi tantangan kejahatan, terutama kejahatan kekerasan. Yang kedua, kemiskinan. Kemiskinan masih menjadi masalah di Jamaika, terutama di daerah pedesaan. Yang ketiga, yaitu perubahan iklim. Jamaika rentan terhadap dampak perubahan iklim. Sistem pemerintahan di Jamaika terus berevolusi untuk mengatasi tantangan baru dan memastikan bahwa negara ini tetap stabil dan berkembang. Baik, di sini saya akan menjelaskan keberhasilan negara Jamaika dengan sangat detail. Negara Jamaika telah berhasil membangun sistem pemerintahan yang stabil dan demokratis meskipun menghadapi tantangan yang signifikan. Keberhasilan ini dapat dikaitkan dengan beberapa faktor. Yang pertama yaitu warisan demokrasi dan konstitusionalisme. Jamaika merupakan negara yang merdeka dari Inggris pada tahun 1962. Warisan kolonial Inggris ini telah meninggalkan sistem pemerintahan parlementer yang kuat dengan pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Konstitusi Jamaika yang diadopsi pada tahun 1962 menjamin hak-hak asasi manusia, kebebasan pers, dan kebebasan berbicara. Sistem ini telah menjadi fondasi bagi pemerintahan yang demokratis dan bertanggung jawab. Yang kedua yaitu stabilitas politik dan transisi kekuasaan yang damai. Jamaika telah mengalami beberapa perubahan pemerintahan sejak kemerdekaan, tetapi transisi kekuasaan selalu dilakukan secara damai dan demokratis. Hal ini menunjukkan bahwa sistem politik di Jamaika cukup stabil dan dapat menampung perbedaan pendapat. Partai-partai politik utama seperti Partai Buruh Jamaika atau JLP dan Partai Nasional Jamaika atau JNP telah memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas politik dan demokrasi. Yang ketiga yaitu partisipasi masyarakat yang aktif. Masyarakat Jamaika memiliki tingkat partisipasi politik yang tinggi. Pemilihan umum diadakan secara berkala dan bebas, dan warga negara memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Masyarakat sipil juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan politik, memberikan masukan dan kritik terhadap pemerintah. Yang selanjutnya itu peran penting lembaga independen dan lembaga-lembaga independen seperti Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Hak Asasi Manusia memainkan peran penting dalam menjaga integritas dan transparansi sistem pemerintahan. Lembaga-lembaga ini bekerja untuk memastikan bahwa pemilihan umum berlangsung secara adil dan bebas serta melindungi hak-hak asasi manusia. Yang kelima yaitu tantangan dan prospek masa depan. Meskipun telah berhasil membangun sistem pemerintahan yang stabil, Jamaika masih menghadapi beberapa tantangan seperti kejahatan, kemiskinan, dan korupsi. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintahan Jamaika perlu terus berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperkuat penegakan hukum, dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Kesimpulannya yaitu keberhasilan Jamaika dalam membangun sistem pemerintahan yang stabil dan demokratis merupakan hasil dari berbagai faktor, termasuk warisan demokrasi, stabilitas politik, partisipasi masyarakat yang aktif, dan peran penting lembaga independen. Meskipun masih ada tantangan yang harus diatasi, Jamaika memiliki potensi untuk terus berkembang menjadi negara yang lebih maju dan sejahtera.
few moments later. Baik, tadi saya sudah menjelaskan tentang sistem pemerintahan yang berhasil dari negara Jamaika. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sistem pemerintahan yang tidak berhasil atau gagal dari negara Haiti. Sistem pemerintahan Haiti memang memiliki beberapa kelemahan yang telah menyebabkan ketidakstabilan dan kegagalan dalam mencapai kemajuan bagi rakyatnya. Berikut beberapa faktor utama yang membuat sistem pemerintahan Haiti dianggap gagal. Yang pertama yaitu korupsi yang merajalela. Korupsi telah menjadi penyakit kronis dan di Haiti, meracuni semua tingkatan pemerintahan, dari pejabat tinggi hingga tingkat lokal. Penyalahgunaan dana publik, suap, dan nepotisme merajalela. Ini mengakibatkan pengalihan dana pembangunan untuk kepentingan pribadi, menghambat pembangunan infrastruktur dan layanan publik yang vital. Contohnya, dana yang seharusnya digunakan untuk membangun sekolah atau rumah sakit malah digunakan untuk memperkaya pejabat, sehingga rakyat Haiti terus menderita akibat kurangnya akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang layak. Yang kedua yaitu ketidakstabilan politik yang berkelanjutan. Sejak kemerdekaannya, Haiti telah mengalami siklus kekerasan politik, kudeta, dan protes yang tak kunjung henti. Hal ini menciptakan ketidakpastian politik yang membuat investor enggan menanamkan modal dan menghambat pembangunan ekonomi. Contohnya, sering terjadi pergantian pemerintah secara paksa yang membuat investor dan pengusaha asing ragu untuk menanamkan modal karena takut akan ketidakstabilan dan risiko kehilangan investasi. Yang ketiga yaitu kemiskinan yang meluas. Haiti adalah negara termiskin di dunia dengan mayoritas penduduk hidup di bawah garis kemiskinan. Ketidaksetaraan sosial yang besar dan kurangnya akses pendidikan dan pekerjaan menyebabkan ketidakstabilan sosial, mengakibatkan kemarahan dan frustasi yang mudah memicu protes dan kekerasan. Contohnya, banyak warga negara Haiti yang tidak memiliki akses terhadap pendidikan yang layak, sehingga mereka sulit mendapatkan pekerjaan yang layak dan terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Yang keempat, yaitu lembaga pemerintahan yang lemah, di mana lembaga pemerintahan di negara Haiti memiliki seperti parlemen dan sistem peradilan lemah dan tidak efektif. Kurangnya akuntabilitas dan transparansi dalam lembaga-lembaga ini memperburuk korupsi dan ketidakstabilan politik. Contohnya, sistem peradilan di Haiti seringkali dianggap tidak mudah dan dipengaruhi oleh korupsi, sehingga sulit bagi warga untuk mendapatkan keadilan. Selanjutnya yang kelima yaitu gangguan keamanan yang merajalela. Kekerasan geng telah menjadi masalah besar di negara Haiti dalam beberapa tahun terakhir. Geng menguasai wilayah tertentu, melakukan kekerasan, penculikan, dan pemerasan. Hal ini menciptakan rasa takut dan ketidakamanan bagi warga sipil, menghalangi aktivitas ekonomi dan pembangunan. Contohnya, di beberapa wilayah geng menguasai jalanan dan warga sipil takut untuk keluar rumah karena takut menjadi korban kekerasan atau penculikan. Akibat dari faktor-faktor ini, negara Haiti mengalami kesulitan dalam membangun negara yang stabil dan berkembang. Kegagalan sistem pemerintahan di negara Haiti ini telah menyebabkan kemiskinan yang meluas, kekerasan yang merajalela, dan ketidakstabilan sosial yang menghambat kemajuan negara. Penting untuk dicatat bahwa sistem pemerintahan di negara Haiti adalah sistem yang kompleks. Ada banyak faktor lain yang berkontribusi pada kegagalannya, termasuk sejarah kolonialisme, bencana alam, dan kurangnya investasi internasional. Namun, korupsi, ketidakstabilan politik, kemiskinan adalah beberapa faktor utama yang menghambat kemajuan negara ini. Untuk mengatasi masalah ini, negara Haiti membutuhkan reformasi politik dan ekonomi yang mendalam. Ini termasuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan, di mana mengatasi kemiskinan dan membangun lembaga pemerintahan yang kuat dan efektif. Selain itu, diperlukan upaya untuk mengatasi kekerasan geng dan menciptakan lingkungan yang aman bagi warga negara sipilnya. Haiti memiliki sistem pemerintahan yang presidensial yang mengedepankan peran presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.
Dalam sistem ini, presiden dipilih melalui pemilu langsung oleh rakyat dan menjabat selama 5 tahun. Proses pemilihan ini merupakan bagian dari upaya demokratisasi yang diharapkan dapat memberikan suara kepada warga negara dalam menentukan kepemimpinan mereka. Sebagai kepala pemerintahan, presiden memiliki wewenang untuk menunjuk perdana menteri yang bertugas memimpin kabinet dan menjalankan administrasi sehari-hari pemerintahan. Perdana menteri bertanggung jawab kepada parlemen, yang berarti bahwa keberadaan dan kebijakan perdana menteri harus mendapatkan dukungan dari lembaga legislatif, yang dimana parlemen negara Haiti terdiri dari 2 majelis. Majelis pertama adalah Senat yang memiliki anggota 30. Anggota Senat ini dipilih masa pejabat dalam 6 tahun dan berfungsi sebagai lembaga negara yang memberikan pengawasan dan kontrol terhadap eksekutif. Majelis kedua yaitu Dewan Perwakilan Rakyat yang terdiri dari 118 anggota yang dipilih untuk masa jabatan 4 tahun. Dewan ini bertugas untuk mewakili kepentingan rakyat dan berperan dalam proses legislasi. Sistem peradilan di negara Haiti didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang menjunjung tinggi keadilan. Mahkamah Agung merupakan pengadilan tertinggi dalam struktur peradilan negara Haiti dan berfungsi untuk menafsirkan hukum serta menangani kasus-kasus penting. Hakim Mahkamah Agung ditunjuk oleh Presiden dan mendapatkan persetujuan dari Senat, sehingga ada mekanisme checks and balance dalam menunjukkan hakim. Namun, negara Haiti tidak terlepas dari tantangan besar dalam bidang politik dan ekonomi. Sejarah negara ini dipenuhi dengan gejolak politik, termasuk kudeta dan pemberontakan yang seringkali mengganggu stabilitas pemerintahan. Ketidakstabilan ini diperburuk oleh masalah korupsi yang meluas, di mana praktik penyalahgunaan dan kekuasaan ketidaktransparan dalam pengelolaan sumber daya negara seringkali terjadi. Kondisi sosial ekonomi Haiti juga sangat memprihatinkan, dengan tingginya tingkat kemiskinan dan kurangnya akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Ketidakamanan menjadi masalah serius yang dihadapi masyarakat, mengingat adanya kekerasan dan kriminalitas yang meresahkan, yang dimana meskipun begitu, negara Haiti terus berupaya untuk membangun kembali sistem pemerintahannya dan meningkatkan stabilitas politik. Berbagai inisiatif telah dilakukan untuk memperkuat institusi demokrasi, meningkatkan transparansi, dan memberdayakan masyarakat sipil. Dukungan internasional juga turut berperan dalam membantu Haiti menghadapi tantangan-tantangan besar ini dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi rakyatnya. Terima kasih.